Hai Mams, makasih ya sudah klik video ini. Kali ini saya mau kasih tips Mams gimana caranya supaya anak tertarik mau belajar fokus. Baru sebentar atau bahkan belum mulai main fokus, disuruh pegang malah dilempar, dibuang-buang. Baru berapa menit udah bosen, lari-larian lagi, lompat-lompat lagi. Dan itu bener-bener menguras emosi. Tapi kalau Mams sabar nih Mams, emosi kita turun dulu nih. Jadi kita harus tahu nih Mams gimana caranya supaya bikin anak tertarik. Yang tadinya mereka cuek, nggak mau main fokus, yang tadinya nggak dengerin, tiba-tiba nyamperin. Gimana caranya? Saya punya tips nih Mams. Tips ini sangat berhasil untuk anak-anak saya dan semoga tipsnya juga berhasil ya untuk anak Mams. Tips yang pertama nih Mams, yaitu kita harus pintar-pintar bercerita, mengarang cerita apapun kita ciptakan seseru mungkin supaya anak yang tadinya tidak mendengar kita akhirnya mendengar terus kemudian nyamperin. Yang pertama nih Mams, kalau Mams punya mainan miniatur binatang seperti ini akan lebih mudah mengenalkan nama-nama hewan dan anak bisa memegang benda-benda ini, mainan ini tuh ada tekstur kasarnya, bisa melatih motorik tangan anak dan anak bisa fokus. Oh ini namanya kumbang, ini kupu-kupu. Dan kalau anak nggak tertarik, Mams wajib bercerita, ngarang cerita seseru mungkin sampai anak merhatiin kita. Gini cara Mams. Contohnya ya, saya ambil yang laba-laba besar seperti ini. Ini kan betul ada suaranya bunyi. Nah, saat anak tuh nggak mau belajar fokus, lari, ataupun mereka cuek, buang muka, ataupun ngapain deh sesibuknya mereka, saya ambil mainan ini. Pokoknya saya cari cara, saya ambil mainan apa yang kira-kira saya itu bisa ciptain suara-suara aneh supaya anaknya nyamperin saya. Nah, misalkan saya ambil ini, mainan ini, saya bercerita sendiri. Oh, ini laba-labanya gede banget ya, ada suara. Oh, ada suara bisa bunyi, matanya merah, laba-laba ya. Kira-kira anaknya mana ya? Kemana ya anaknya ya? Ayo deh, dia laba-labanya bawa pulang dulu deh. Dengan Mams bercerita, dengan suara ini Mams agak kerasin sedikit, dengan cerita yang pokoknya ngarang deh terserah Mams, supaya anak nih samperin, tertarik nih. Dia akan lihat itu mamanya ngapain ya ngomong sama binatang, terus dia ngeliat dari jauh. Saat anak udah mulai ngeliat kita nih Mams, kita terusin ceritanya, kita mengarang lagi. Ya ampun, laba-labanya kesian banget ya, nyariin anaknya kemana ya. Dan pelan-pelan nih pasti si anak nyamperin kita. Kalau misalkan anak Mams masih belum nyamperin, berarti cerita Mams kurang menarik. Mams bikin lagi cerita apapun yang menarik, yang bikin anak penasaran. Yang tadinya mereka sibuk sama mainannya, yang tadinya mereka lompat-lompatan, larian, atau lagi di kamar, Mams tinggikan lagi suaranya biar anak itu dengar. Ceritanya pokok apa aja deh, sampai anak nyamperin nih Mams. Sampai anak Mams nyamperin, duduk di samping Mams. Kalau si anak udah nyamperin Mams, udah duduk di samping Mams, nah baru Mams latih fokusnya. Mams kenalkan, kakak ini laba-laba deh, lihat deh, kita hitung yuk jumlah kakinya berapa. Mams ajarin ini namanya laba-laba, kenalkan semua bagian-bagiannya dan suruh anak untuk pegang teksturnya. Ini kan teksturnya kasar, Mams bisa melatih motorik tangan anak. Terus Mams bisa kenalkan, oh ini ada mata, terus ada kakinya banyak, laba-labanya warna apa nih nak? Warna hitam. Nah setelah pengenalan laba-laba itu anak pasti kan bosan nih Mams, dia pasti lari lagi, cuek lagi, dan dia nggak mau main fokus lagi. Mams harus buru-buru ganti, cari mainan anak yang kira-kira bisa Mams bisa karang cerita. Mams kira-kira Mams bisa bikin cerita apa lagi ya, supaya anak mau nyamperin kita ambil mainan ini yang mana yang kira-kira yang bisa kita karang cerita nih. Nah contoh lain nih Mams, ada mainan Lego, tapi saya lebih bilangnya sih Lego ya. Lego apa blok itu pokoknya sama aja. Seperti ini Mams, ini kebetulan saya beli waktu anak saya umur usia 2 tahun. Tapi anak saya nggak tertarik Mams. Dia menggunakan Lego ini umur 3 tahun yang benar-benar bisa menyusun, bisa membongkar pasang. Jadi waktu anak saya masih umur 2 tahun, dia cuman babbling aja, ngeng-ngeng, terus bersuara bayi. Mau main sendiri, asik sendiri main ini, cuman sebentar. Nah gimana caranya? Kalau misalkan si anak ini nggak mau bener-bener pegang ini, kita lagi-lagi kita harus bercerita Mams. Dari mobilnya mama pasangnya ada warna kuning, ada warna biru, terus dipasang lagi nih ada warna kuning. Yuk kita jalan-jalan kak, yuk, ngeng-ngeng. Pokoknya nih Mams, intinya Mams harus lagi-lagi bercerita sampai anak dengerin, fokus. Dan sebenarnya nih Mams, kita ngajak main fokus anak nih susah banget untuk dia bertahan lama. Belum 1 menit itu saya jamin itu udah bosen banget. Tapi nggak masalah Mams, yang penting anak udah kita kenalkan warnanya hijau, rodanya kuning, biru, udah Mams kenalkan. Terus dan usahakan Mams anak memegang mainan ini, bisa mencabut, bisa memasang, karena ini melatih kekuatan tangan juga, melatih motorik tangan untuk memegang, terus memasang lagi. Bener-bener itu konsentrasi juga Mams untuk memasang, melepas, seperti itu ya Mams ya. Contoh lain nih Mams, kalau Mams udah beli mainan ini, mungkin melihatnya ini susah ya untuk anak. Tapi Mams kalau Mams bisa lagi-lagi bercerita seperti ini. Oh ini rodanya warna orange ya, mau jalan-jalan kemana ya?
oh dia mau lewat sini nih, yuk kakak Dedi bantu mama yuk, dia mau pulang ke rumahnya, oh udah pulang ke sini ya. Terus yang hijau juga mau pulang ke sini, oh iya ya, yang ungu mau jalan-jalan. Mams ajak anak untuk menyentuh roda-roda ini atau lingkaran ini sambil Mams kenalkan ini warna ungu, ini warna merah, kuning, hijau. Apa sama ungu? Oh, takut Jebur. Mama coklat. Iya. Menurut saya Mams main ini bagus, benar-benar melatih anak untuk konsentrasi fokus, menaruh semua lingkaran ke dalam tempatnya masing-masing, mengenakan warna, melatih ketelitian, kesabaran, fokus anak konsentrasi. Jujur aja nih Mams, memang awalnya nih anak-anak kalau kita ajari main fokus, itu mereka tuh responnya biasa aja atau cuek atau nggak mau, kadang-kadang melempar atau enggak mereka lari. Tapi Mams, kalau Mams tahu caranya, bisa membujuk dengan kata-kata halus, kata-kata baik, menarik si anak supaya anak duduk diam, memegang mainan fokusnya, gak apa-apa hanya 1 menit. Yang penting Mams melatih mata anak, supaya otak anak berpikir, tangan anak bergerak, melatih konsentrasi, melatih ketelitian dia, kesabaran dia, itu udah bagus, gak apa-apa. Udah 1 menit main fokus, ganti lagi. Nah, di video berikut ini Mams, ini kebetulan minggu kemarin, saya lagi kumpul di rumah mama saya, banyak banget keponakan yang datang. Nah, salah satu keponakan saya namanya Sahira nih Mams, umurnya 2 tahun 5 bulan. Jadi saya tanya jawab sama dia. Sahira lagi mama apa? Apa tuh namanya? Apa? Biskuit? Biskuit? Apa? Biskuit? Biskuit? Sahira pakai baju warna apa nih? Warna apa? Bu, warna kuning. Apa? Kuning. Enak nggak biskuitnya? Enak. Video barusan nih Mams, saya tanya jawab dengan keponakan saya. Ini makan apa? Biskuitnya enak apa enggak? Pakai baju warna apa? Nah, kalau misalkan anak Mams nih benar-benar nggak mau main fokus, ya udah nggak apa-apa. Mams bisa tanya jawab sama anak Mams. Kenapa nih Mams kita harus tanya jawab sama anak? Nantinya nih Mams, kita berharap kalau anak kita udah bicara lancar, dia akan aktif bertanya. Dengan aktif bertanya itu ilmunya akan bertambah dan otaknya juga terus dilatih untuk mengingat, berpikir. Bola apa? Bola tali kucingnya. Terus ini ada, ini binatang apa nak? Macan. Macan. Ini binatang apa nih nak? Tuh. Jadi juga. Iya sayang. Iya. Ah, ini kambing sayang. Ini kambing. Iya. Apa nak? Kambing. Terus apa lagi? Saya lihat sini sayang. Bantal. Ini selimut. Selimut. Ini apa nih? Ini tempat tidur. Iya, tempat tidur. Nah, ini apa nih Sahira? Binatang apa? Apa? Monyet. Monyetnya lagi apa ya? Lagi duduk ya. Selanjutnya nih Mams, gimana caranya supaya anak yang kalau misalnya diajarin main fokus baru sebentar, terus matanya udah ngeliat kanan kiri, udah gelisah, udah mau ngambil mainan lagi, kabur-kaburan. Nah, di video berikut ini nih Mams, saya lagi melatih ya ponakan saya nih Sahira. Nah, karena suasana di rumah mama lagi berisik banget, dan saya mengajak keponakan saya sama anak saya ini untuk fokus, tapi lagi-lagi emang fokus mereka teralihkan. Jadi saat bernyanyi, saya tepuk pelan pipi anak saya supaya fokusnya kembali. Berkali-kali saya tepuk pipinya pelan-pelan sampai anak saya fokus kembali dan ikut bernyanyi. Diam, merayap, terus datang seekor nyamuk, terus lalu ditangkap. Kalau di rumah nih Mams, anak Mams lagi diajarin, tiba-tiba dia nengok kanan kiri, nggak fokus sama orang lewat, nggak fokus sama suara yang di sekitar. Nah, Mams bisa tepuk pipinya pelan-pelan, tepuk dagunya ataupun tepuk tangannya supaya dia fokus lagi. Ayo Dede, sini lihat mama, sini lihat bukunya, atau sini lihat mainannya, seperti itu Mams. Nah, tips kedua nih Mams, gimana caranya supaya anak yang tadi nggak tertarik main fokus akhirnya mau main fokus. Yang pertama tadi kan kita mengarang cerita, bikin cerita apapun supaya anak mau main fokus. Yang kedua yaitu kita ajak dia bernyanyi. Cat, terus anjing dog, kucing cat, terus kupu-kupu butterfly. Anak saya nih Mams dulu menghafal huruf alfabet itu kalau mereka susah dengan cara manual seperti ini, cara manual. Kakak, Dede, ini A, B, C, D, dan seterusnya. Itu lama-lama anak saya bosan. Daripada anak saya nggak belajar nih Mams dan lupa huruf alfabet, makanya saya ajak dia bernyanyi sambil tetap menghafal huruf alfabet. Tapi maaf ya Mams, kalau suaranya nggak bagus. Seperti ini Mams. A, B, C, D, E, F, G. Saya bernyanyi sampai huruf Z. Dan anak saya tuh dua-duanya ceria banget. Akhirnya saya mengenalkan huruf
besar dan huruf kecil dalam satu hari, Mams. Misalkan pagi siang saya ajarkan anak huruf besar dan huruf kecil. Nah, dan saat sore atau malam hari, Mams, saya tanyakan lagi sama anak-anak saya, kakak, dede, huruf A besar mana, huruf A kecil mana. Dan besok paginya, Mams, saya tanyakan ulang semua pelajaran yang udah saya ajarkan ke anak saya. Misalkan seperti tadi, saya tanyakan nih, kakak, dede, huruf A besar mana, huruf A kecil mana. Kan lakukan seperti itu, Mams, sampai anak benar-benar hafal huruf dan angka. Apa sih kaitannya menghafal huruf angka, mainan fokus, terus lempar-lempar bola, kakinya tangannya bergerak, itu untuk apa sih semuanya? Begini, Mams, menurut bahasa saya nih, Mams, kita melatih otak anak untuk berpikir, mengingat, menghafal, bernyanyi supaya otot-otot mulutnya nggak kaku, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Itu untuk apa? Apa hubungannya sama anak untuk bicara lancar? Itu sangat berhubungan, Mams. Jadi suara-suara yang anak dengar dari telinga, dari kupingnya, itu akan masuk pesannya ke otak. Kalau otak anak itu belum 100%, mau masuk mengirim pesan ke mulut, itu nggak sampai, Mams. Karena otaknya belum terbentuk, dia bingung. Itu orang ngomong apa, terus mau nyampain ke mulut juga bingung. Karena otot-otot anak, lidahnya masih kaku. Jadi itulah kenapa sebabnya pentingnya gerakan oral motor. Dan penting banget sikat gigi, sikat lidah itu penting banget. Otot-otot lidah anak tuh masih kaku, Mams. Kalau misalkan otot-otot di sekitar mulut anak, lidah, dagu, di otot-otot rahangnya itu udah berfungsi dengan baik, udah Mams sering latih gerakan oral motor, saat anak mendengar suara dari luar, kata-kata dari luar, saat masuk ke kuping ke telinganya, akan mengirimkan pesan ke otak. Nah, otak anak, Mams, misalkan udah bagus 100%. Dari otak ini akan mengirimkan pesan ke dalam mulut. Dari mulut itu karena udah bagus, sudah dilatih, udah distimulasi, dia akan berbicara, Mams. Satu kata, dua kata, salah satu kalimat, dan banyak pertanyaan jadi cerewet. Saya jamin, Mams.